Kedua era yakni abad 16 dan abad 19 ini melahirkan kisah maupun cerita yang menarik untuk dipelajari. Dan kita akan berziarah ke makam Kiai Raden Panji Asmoro untuk mengungkap keterkaitan dua masa yang berbeda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, wilayah Muntilan, Jawa Tengah dikenal banyak memiliki sejarah religi baik di era Mataram kuno, Mataram Islam maupun di era penjajahan Belanda. Sehingga banyak meninggalkan jejak berupa bangunan maupun tokoh-tokoh agama yang dimakamkan di wilayah ini, baik yang tercatat maupun dari penuturan turun-temurun yang diyakini kebenarannya. Salah satu jejak sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Muntilan terjadi pada abad 16 yang terpusat di wilayah Gunung Pring. Hal ini ditunjukkan dengan adanya makam Raden Santri yang merupakan tokoh sentral di era Mataram Kota Gede. Pada abad 19-an akhir berdiri Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan yang didirikan oleh Kiai Nahrawi Dalhar atau dikenal dengan Mbah Dalhar bin Abdul Rahman dan termasuk keturunan Sunan Amangkurat III. Kedua era yakni abad 16 dan abad 19 ini melahirkan kisah maupun cerita yang menarik untuk dipelajari. Dan kita akan berziarah ke makam Kiai Raden Panji Asmoro untuk mengungkap keterkaitan dua masa yang berbeda tersebut. Bagaimana keterkaitan dua masa berbeda ini? Sebelum dilanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu bagi sahabat Datar Media yang belum subscribe agar lebih semangat lagi dalam menghadirkan konten-kontennya. Dikutip dari akun Facebook Nelusuri Ulama dalam langsung pada Imam Bukhari, konon Kiai Dalhar itu ngaji Sahih Bukhari langsung ke Imam Bukhari. Ketika ngaji ke Imam Bukhari dalam kurung di alam yang kita tidak bisa menjangkau pastinya, beliau memiliki beberapa teman yang sama-sama dari Muntilan Magelang. Ketika khataman Bukhari, Kiai Haji berkenalan dengan teman ngajinya yang ternyata teman ngajinya itu orang yang sudah lama meninggal. Mbah Dalhar kaget karena ternyata orang Muntilan tapi kok Mbah Dalhar tidak kenal. Mereka yang kenalan sama Mbah Dalhar yang orang Muntilan itu berjumlah 4 orang. Maka dari itu sepulang Mbah Dalhar dari Mekah sampai Muntilan beliau tidak langsung pulang ke rumah, tetapi membuka makam-makam teman ngajinya. Membuka makam artinya ada makam tetapi tidak ada orang yang tahu kalau di situ ada makam. Dan kebiasaan orang NU adalah mempercayai para wali Allah lah yang akan membuka makam wali yang sudah meninggal karena hanya wali yang mengetahui wali. Makam yang dibuka beliau adalah makam Kiai Raden Panji Asmoro, Kiai Eko Witruno, Kiai Supodrijo, dan Kiai Mayan. Nama Kiai Raden Panji Asmoro yang dikisahkan dari akun Nelusuri Ulama tersebut adalah sosok yang sudah lama meninggal saat berkenalan dengan Kiai Haji Dalhar karena ngaji bareng Sahih Bukhari di Mekah. Dalam konteks sudah lama meninggal ini, kita hubungkan dengan perjalanan sejarah penyebaran agama Islam di Gunung Pring pada abad 16. Sebelum datangnya tokoh Raden Santri dari Mataram Kota Gede ke Gunung Pring, di wilayah Gunung Pring sudah terdapat beberapa ulama, salah satunya adalah Kiai Raden Panji Asmoro. Dikutip dari kumparan.com, perjalanan hidup Mas Wuryah dalam kurung tulisan sebelumnya merupakan nama lain dari Pangeran Adipati Martapura setelah dilengsarkan dari tahta Kesultanan dalam kurung digantikan oleh Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo, sebenarnya tidak banyak tercatat dalam sejarah. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat Gunung Pring, Raden Mas Wuryah datang ke wilayah Gunung Pring masih remaja untuk nyantri. Kedatangan beliau di Gunung Pring diterima oleh salah seorang ulama bernama Sayyid Imron di Dusun Sabrang.
Namun oleh beliau disarankan untuk langsung nyantri di dusun santren dan selanjutnya menetap di dusun santren tersebut dan nyantri kepada beberapa ulama di wilayah Gunung Pring. Mengingat di desa ini telah hadir beberapa ulama di era Demak dan Pajang seperti Mbah Kyai Bintoro di dusun Bintaro, Kyai Raden Panji Asmoro Pajang di Nepen, Mbah Kyai Kertonjani di Gunung Pring, dan Kyai Honggo Wongso di Mutian dan lain-lain. Nah, sahabat Datar Media, demikian tentang makam Kyai Raden Panji Asmoro beserta kisah yang menyertainya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatihah.